sesuatu yang dapat mempermudah bagi kehidupan manusia. Jadi apapun itu yang dapat mempermudah untuk kehidupan manusia memproses sesuatu atau apapun itu adalah teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi terus mengalami perubahan. Perubahan ini tentu didasari akan kebutuhan manusia yang terus berubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dari awal sampai hari ini. Yang pertama adalah teknologi zaman prasejarah. Mungkin kita sering mendengar cerita tentang penemuan api pada zaman ini. Akan tetapi, api bukanlah penemuan pertama manusia pada zaman ini, melainkan alat-alat yang terbuat dari batu. Jika kita bandingkan dengan kehidupan manusia pada zaman ini, batu sama halnya dengan gadget yang sering dibawa kemana-mana. Yang selanjutnya adalah teknologi zaman kuno. Pada zaman ini, rentan waktunya cukup lama, termasuk zaman para nabi, peradaban kuno, dan lain sebagainya. Setelah zaman sebelumnya berlalu di abad ke-15, teknologi cenderung ke seni dan dipelopori oleh orang Eropa. Di abad selanjutnya, mesin-mesin yang difungsikan untuk produksi sudah mulai diciptakan. Dan di abad ke-20 sampai sekarang, perkembangan teknologi sudah sampai di kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence yang sudah sering kita jumpai juga di ponsel pintar seperti sistem operasi Android, sistem operasi Harmony US Huawei, serta lainnya. Fungsi teknologi. Adapun fungsi teknologi yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan. Yang ketiga, mempersingkat waktu, biaya, dan tenaga. Yang keempat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber yang baru untuk kehidupan selanjutnya. Adapun manfaat teknologi dalam pembelajaran, diantaranya yang pertama, menambah informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Yang keempat, materi lebih menarik. Dan yang kelima, meningkatkan minat belajar. Jenis-jenis teknologi. Yang pertama, teknologi komunikasi, yang mana teknologi ini digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, ada dua orang yang berbeda negara tetapi mereka masih bisa berinteraksi satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya teknologi komunikasi ini. Contohnya seperti handphone yang dapat memudahkan kita berkomunikasi. Yang kedua, teknologi konstruksi, yang mana teknologi ini digunakan untuk memperluas struktur konstruksi, baik itu bangunan ataupun konstruksi beban berat, contohnya ekskavator. Selanjutnya ada teknologi medis, yang dimana teknologi medis ini digunakan untuk menemukan obat-obatan dan teknologi pengobatan yang canggih seperti di zaman sekarang ini. Yang terakhir yaitu teknologi bisnis, yang dimana teknologi bisnis ini digunakan untuk jual beli ataupun mempromosikan barang lewat sosial media tanpa harus kita membaca koran dan pergi ke pasar tersebut. Terima kasih. Dengan adanya teknologi dalam kehidupan kita, aktivitas dan pekerjaan kita dapat terlaksana dengan mudah dan efisien. Contoh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, handphone. Sudah tidak asing lagi bagi kita dengan teknologi yang satu ini. Handphone bermanfaat untuk media komunikasi jarak jauh, penyimpanan data, dan sebagai media untuk mencari informasi melalui internet. Yang kedua, internet. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, karena dengan internet kita dapat mengakses berbagai macam informasi. Yang ketiga, komputer dan laptop. Bermanfaat untuk mengolah data, mencetak dokumen, dan mengirim file. Yang keempat, jam tangan. Berfungsi untuk penunjuk waktu yang efisien yang dapat dibawa kemana-mana dan juga sebagai aksesoris. Yang kelima, mesin cuci. Bermanfaat untuk kita dalam mencuci baju karena kita tidak perlu repot mengucek dan membilasnya.
dan juga dapat menghemat waktu kita. Dampak perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia ada dua. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif perkembangan teknologi bagi manusia yang pertama mempercepat arus informasi. Pada zaman sekarang, informasi disebar melalui sosial media seperti WA, Instagram, Facebook, dan juga lain sebagainya. Sedangkan pada zaman dahulu, informasi disebar melalui media cetak seperti majalah, koran, pamflet, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempermudah pekerjaan. Dengan adanya perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, apalagi sekarang memasuki era 4.0, di mana sudah banyak tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Dengan digantikannya tenaga manusia oleh mesin ini dapat mempermudah pekerjaan. Pabrik-pabrik sudah banyak yang menggunakan tenaga mesin untuk menggantikan tenaga manusia. Hal ini dilakukan agar kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik dan harga yang dikeluarkan menjadi lebih murah. Yang ketiga, belajar menjadi lebih mudah. Pada zaman sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, Zenius, dan juga lain sebagainya. Dengan aplikasi ini dapat mempermudah para siswa ataupun mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, adanya pasar online. Pada zaman sekarang sudah banyak aplikasi berbelanja online seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Dengan adanya aplikasi berbelanja online ini, kita dapat berbelanja dengan mudah dan juga cepat. Dan harga yang kita peroleh di aplikasi berbelanja online ini lebih murah daripada harga yang ada di pasar lokal. Di sini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Dampak negatif yang pertama yaitu peran manusia tergantikan oleh teknologi. Lah, kok bisa sih? Bisa dong. Dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pekerjaan apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi? Misalnya, dalam bidang pertanian, pertambangan, konstruksi, dan lain-lain. Nah, akibatnya sekarang manusia banyak yang pengangguran dan sulit untuk mencari pekerjaan. Dampak negatif yang kedua yaitu kecanduan gadget. Hayo ngaku, kalian termasuk orang yang kecanduan gadget apa enggak nih? Yang suka main game online, suka scroll TikTok sampai malam, mana suaranya? Oke, apa sih penyebab kecanduan gadget ini? Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kesibukan atau sering biasa disebut dengan gabut. Kemudian, mereka mulai mengisi waktu kosongnya dengan bermain gadget dan akhirnya mulai kecanduan. Kecanduan gadget ini memiliki beberapa efek samping yang sering dialami oleh beberapa manusia, seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, sulit fokus untuk belajar, dan pastinya kekurangan waktu untuk istirahat atau tidur yang menyebabkan tubuh menjadi tidak sehat. Ngeri kan? Makanya dari sekarang yuk dibatasi penggunaan gadgetnya ya, apalagi untuk anak di bawah umur. Dampak negatif yang ketiga yaitu menurunnya sosialisasi antar manusia. Nah, dampak negatif yang ketiga ini masih berkaitan dengan dampak negatif yang kedua tadi, di mana anak zaman sekarang kurang berinteraksi secara langsung dikarenakan mereka suka bermain gadget daripada bermain dengan teman sebayanya. Sangat berbeda dengan zaman dulu. Kurangnya bersosialisasi ini berakibat tumbuhnya sikap individualisme, sulit terbentuknya kepribadian seseorang, serta potensi yang dimiliki kurang terbentuk dengan baik, sehingga tidak menjadi satu kepribadian yang utuh dan anggota masyarakat yang baik. Sebenarnya masih banyak lagi dampak negatif yang lainnya, tapi semoga kita bisa terhindar dari dampak negatif yang saya sebutkan tadi dengan cara menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Oke? Sekian video mengenai sejarah perkembangan teknologi dari kelompok 4 Prodi Ekonomi 2019B. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.